Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang menggagas Indonesia-Jepang Executive Dialogue Private Leadership Forum Innovation and Collaboration 2025 membahas potensi investasi jangka panjang kedua negara. Dialog ini juga fokus di berbagai sektor yang sejalan dengan komitmen mempererat hubungan kedua negara selama 7 dekade. Dialog yang berlangsung pada Rabu malam ini bertujuan untuk memperjelas peran kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Peserta forum yang hadir baik dari leading sektor perusahaan swasta dan pemerintah Jepang melihat paparan data, aturan, lini bisnis, dan potensi Indonesia di masa yang akan datang. Mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala BKPM, Muhammad Khatib Basri membuka analisisnya soal pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, dinamika global yang berlangsung saat ini, hingga gambaran potensi ekonomi Indonesia di tahun 2060. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Ruslani juga mempresentasikan data pertumbuhan investasi Indonesia di berbagai sektor, serta target investasi di tahun 2029 yang mencapai 8% dan menjelaskan potensi besar pertumbuhan ekonomi lewat dana antara. Rosan memuji Jepang yang selalu berada di 5 besar saat ekonomi tumbang atau tumbuh, tetap berkomitmen bersama Indonesia. Ya, harapannya kolaborasi ini, partnership ini akan terus meningkat ke depannya. Karena kami meyakini masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita unlock. Dan kita bisa belajar, terutama dari segi teknologinya, dari segi kedisiplinannya dari para investor Jepang yang tentunya akan membawa asas manfaat yang luar biasa kepada Indonesia. Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang yang menggagas acara dan dimotori oleh pengusaha Ramat Gobel memberikan banyak masukan. Salah satunya agar pemerintah tidak hanya fokus terhadap para investor baru, serta melakukan analisis panjang agar pertumbuhan ekonomi dalam negeri terus terjaga. Negara besar, kita butuh investasi untuk industri yang untuk bisa membuat nilai tambah. Makanya saya disampaikan tadi bahwa investasi jangka panjang, bukannya hanya memanfaatkan pasar untuk pada saat itu. Ketika pasar lagi tidak ini, mereka stop terus mereka pindah. Nah, menurut saya selama ini ada banyak kerugian negara di situ. Karena tidak pernah menganalisa ini investor ini benar atau enggak. Atau karena dia hanya ingin memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan pemerintah. Sudah waktunya pemerintah tidak lagi membuka siapa saja boleh datang, ini boleh. Tapi pemerintah harus mulai memikirkan nilai tambah apa yang harus dibangun, karena pasar kita besar. Sementara Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, berharap persahabatan kedua negara terus terjaga dan dapat saling membantu menghadapi gejolak ketidakpastian ekonomi dunia. Japanese company will decide to transfer their functions here to Indonesia because of that. I don't think it's too early to say, but as everybody knows, that Japanese companies choose Indonesia as a country for investment. Not because of the tariffs or something like that. We have a long history of investment, which have lasted more than almost 70 years. We formed a very good friendship and mutual trust. I think that will not be affected by trade wars or something like that. Dari Jakarta, Hasbi Allah Indarmawan HD, Jurnalis NTV, melaporkan.